Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Supaya Mereka Menjadi Satu, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 11b. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil Yohanes pada hari ini sama persis dengan bacaan Injil pada hari Minggu Komunikasi Sedunia yang kita rayakan 2 hari lalu. Isinya sama, yakni doa Yesus untuk para muridnya. Doa Yesus dalam bacaan Injil hari ini menekankan sebuah harapan dan permohonan agar para muridnya menjadi satu sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Doa Yesus agar para muridnya menjadi satu tentu memiliki tujuan. Selama Yesus hidup, semua masalah dapat diselesaikan dengan baik oleh kehadiran Yesus. Namun, jikalau Yesus sudah kembali kepada Bapanya di surga, keberadaan para murid bisa menjadi sebuah masalah yang rumit. Masalah yang dapat muncul adalah soal kesatuan para murid. Sebab Yesus bukan saja seorang guru, tetapi juga seorang pemimpin. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi bahwa suatu perkumpulan atau organisasi akan hancur bila pemimpinnya meninggal. Saat seorang pemimpin meninggal, maka anggota-anggotanya akan saling berebut kekuasaan. Mereka ingin menjadi orang yang besar. Saudara-saudari terkasih, sebagai Tuhan, tentu saja Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang akan menimpa para muridnya sesudah dia meninggalkan dunia ini dan akan kembali kepada Bapa. Yesus sadar bahwa para murid akan dicerai-beraikan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya orang yang membenci Yesus dan para muridnya. Selama Yesus masih hidup, para rasul menjadi aman. Tetapi ketika Yesus tidak ada, para musuh Yesus akan dengan mudah menghancurkan para pengikut Yesus. Jika hal itu terjadi, maka karya keselamatan yang sudah dimulai oleh Yesus akan gagal. Dan Yesus tidak mau hal itu terjadi. Karena itu, Yesus berdoa agar para muridnya bersatu. Persatuan para murid bisa menjadi kekuatan yang mampu menghadapi semua masalah. Sebaliknya, bila para murid tidak bersatu, semua masalah tidak dapat diselesaikan. Bahkan, masalah yang kecil sekalipun tidak dapat diselesaikan. Malahan masalah yang kecil bisa menjadi besar karena setiap orang tidak mau mengalah. Jikalau setiap orang hanya mau menang sendiri, yang muncul justru masalah baru.
Saudara-saudari terkasih, persatuan para murid sangat penting bagi kelanjutan karya Yesus. Karya keselamatan yang sudah Yesus lakukan harus diteruskan oleh para murid. Kata harus merupakan sebuah penekanan, sebab keselamatan manusia merupakan harga mati bagi Yesus. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar dan tidak ada kata untuk gagal. Sebab Tuhan Yesus diutus ke dunia dengan satu tugas utama, yakni menyelamatkan umat manusia. Tugas menyelamatkan manusia inilah yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus dengan mempertaruhkan seluruh jiwa dan raganya. Karena begitu penting dan berharganya manusia, Yesus rela mati di atas kayu salib. Dan setelah Yesus wafat, tugas menyelamatkan manusia diserahkan kepada para rasul. Para rasul sudah dibina dan dididik oleh Yesus. Namun masalahnya adalah bahwa para rasul akan menghadapi masalah, baik dari dalam maupun dari luar. Masalah dari dalam ialah adanya perebutan kekuasaan atau kepemimpinan. Posisi seorang pemimpin untuk menggantikan Yesus tentu sebuah jabatan terhormat. Sebagai manusia, para rasul tentu ingin menjadi pemimpin yang dapat menggantikan Yesus. Saudara-saudari terkasih, doa Yesus pasti bukan hanya agar para rasul bersatu, tetapi Yesus juga berdoa agar semua umat Katolik dan Kristen bersatu. Karena pada saat sekarang ini kita melihat adanya perpecahan dalam gereja. Jumlah gereja saat ini sangat banyak dan sering kita melihat antara sesama umat Kristiani saling mengejek dan menghina. Yang satu menganggap gerejanya lebih baik daripada yang lain. Kenyataan perpecahan dan pertengkaran antara sesama umat Kristiani tentu menimbulkan kesedihan dan keprihatinan yang mendalam bagi Yesus dan bagi kita semua. Kita seakan-akan tidak menghargai jasa dan pengorbanan Yesus dan para muridnya. Yesus rela menderita dan wafat di atas kayu salib demi keselamatan kita. Demikian pula dengan para rasul dan para martir yang wafat. Yesus menghendaki kita umatnya bersatu. Jika kita umat Kristiani bersatu, maka itu menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Sementara ketika kita umat Kristiani bertengkar dan berkelahi satu sama lain, maka kita gagal menjadi murid Yesus. Yesus mengharapkan kita menjadi satu. Kita belajar dari Yesus yang selalu hidup bersatu dengan Allah. Apakah kita sebagai umat Kristiani sudah berusaha menjadi pemersatu, ataukah kehadiran kita justru menjadi pemecah belah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menjaga persatuan dengan Allah Bapa di surga.
Engkau juga mengharapkan agar para rasul dan semua umat Kristiani di dunia bersatu membangun kerajaan Allah. Jauhkanlah roh pemecah yang ingin menghancurkan gerejamu maupun keluarga kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.